Pernah nggak sih waktu lagi di rumah sakit kita ngerasa kok lama banget ya pelayanannya? Seringkali jawabannya itu bukan ada di ruang operasi, tapi tersembunyi di ruang arsip. Nah, kali ini kita akan coba bongkar otak tersembunyi dari setiap rumah sakit, yaitu sistem arsipnya. Dan kita akan lihat gimana tumpukan kertas ini secara harfiah bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 hal penting yang bakal kita bahas. Mulai dari kenapa arsip itu jadi otak tersembunyi rumah sakit, terus apa sih sebenarnya pengorganisasian arsip itu, tujuannya apa, 6 aturan emas biar sukses, dan terakhir, kenapa ini semua penting banget buat kita. Yuk kita mulai. Biar benar-benar kebayang resikonya, coba deh kita masuk ke satu skenario yang mungkin aja bisa kejadian di dunia nyata. Coba bayangin kepanikan di UGD. Dokter butuh riwayat alergi kamu sekarang juga, tapi rekam medisnya nyelip entah di mana. Setiap detik yang habis buat nyari-nyari itu kan, detik yang krusial banget. Ini bukan lagi soal administrasi yang ribet, tapi skenario yang akibatnya bisa fatal. Nah, ini dia poin utamanya. Setiap lembar data, mau itu di kertas atau digital, itu ibarat benang di dalam sebuah jaring pengaman pasien. Kalau arsipnya rapi, jaringnya kuat. Pasien jadi terlindungi dari salah diagnosis, salah obat, atau penundaan tindakan yang kritis. Jadi, ini bukan soal kertas, ini soal nyawa. Jadi, gimana caranya kita membangun jaring pengaman yang kuat ini? Jawabannya ada di pengorganisasian arsip. Ini bukan cuma sekedar merapikan laci loh, ini adalah soal membangun memori institusional sebuah rumah sakit. Anggap aja ini kayak sistem kontrol lalu lintas udara, tapi buat informasi. Sistem ini ngatur setiap dokumen dari pertama kali dibuat, selama dipakai, sampai disimpan dengan aman, dan akhirnya dimusnahkan kalau udah nggak relevan lagi. Tujuannya, ya biar nggak ada tabrakan informasi, dan semuanya sampai ke tujuan tepat waktu. Nah, yang menarik dari kutipan ini, coba lihat deh, ada kata seni. Ini keren banget, karena langsung mengubah cara kita mandang pengarsipan. Jadi, ini bukan tugas pasif numpuk-numpuk kertas, tapi sebuah keahlian aktif buat mengendalikan aset paling vital di rumah sakit, yaitu informasi pasien. Oke, kalau pengarsipan itu sebuah seni, tujuannya apa sih? Emang cuma biar raknya rapi aja? Jawabannya jauh lebih dari itu. Ini soal efisiensi, dan yang paling penting, soal keselamatan. Slide ini nunjukin dua dunia yang beda banget. Di kiri, kita lihat kekacauan, stres, dan risiko. Di kanan, kita lihat ketenangan, efisiensi, dan keamanan. Buat rumah sakit, memilih antara keduanya itu bisa jadi penentu nasib pasien. Jadi, dari sisi operasionalnya ya, tujuannya jelas banget, biar semuanya serba cepat dan akurat. Kalau informasi gampang ditemuin, keputusan medis jadi lebih baik. Staf juga kerjanya lebih efisien, hemat waktu, bahkan hemat ruang fisik. Pokoknya mesin rumah sakit jadi jalan lebih mulus. Tapi, tujuannya nggak cuma soal efisiensi loh, ada sisi perlindungannya juga. Melindungi rahasia pasien itu nomor 1. Terus, memastikan rumah sakit punya bukti kalau ada masalah hukum. Dan yang terakhir, yang menjaga memori dan nama baik institusi itu sendiri. Oke, kita udah paham kenapanya ini penting. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Apa sih resep rahasia buat ngebangun sistem arsip yang kokoh dan bisa diandalin? Ternyata ada resepnya loh. Menurut panduan dari Arsip Nasional, ada 6 prinsip utama yang jadi kuncinya. Anggap aja ini 6 pilar yang menopang seluruh bangunan sistemnya. Coba kita bedah satu persatu. Pilar pertama, logis. Gampangnya gini deh, sistemnya harus masuk akal buat semua orang yang pakai. Mulai dari perawat baru sampai dokter senior, harus bisa langsung ngerti alurnya tanpa nebak-nebak. Contohnya, rekam medis diurutin berdasarkan abjad nama bukan tanggal lahir yang susah diingat. Kedua, faktual. Ini kayak baju yang dijahit khusus, bukan beli jadi. Sistem arsip itu nggak bisa satu ukuran untuk semua. Harus dijahit pas sesuai alur kerja, spesialisasi, dan kebutuhan asli dari rumah sakit itu sendiri. Pilar ketiga, sistematis. Ini soal hierarki yang jelas, biar rapi. Bayangin deh ada lemari arsip besar labelnya medis. Di dalamnya ada laci poli jantung. Di dalam laci itu ada map untuk setiap pasien. Nah, di dalam mapnya ada dokumen untuk tiap kunjungan. Jelas kan? Dari umum ke spesifik. Keempat, akomodatif. Rumah sakit kan ngasilin banyak banget jenis dokumen. Hasil ronsen, tagihan, resep, email. Sistem yang bagus itu harus kayak kotak perkakas serbaguna. Mampu nampung dan ngelola semua format yang beda-beda itu dengan rapi, nggak ada yang tercecer. Gimana dokter bisa lihat perkembangan kondisi pasien dari waktu ke waktu? Nah, disinilah pilar kelima berperan,
kronologis. Setiap arsip harus disusun berdasarkan urutan waktu. Ini penting banget buat menciptakan lini masa perawatan yang jelas. Di dunia medis, urutan kejadian itu segalanya. Dan yang terakhir, yang keenam, berkelanjutan. Sistem arsip itu nggak boleh kaku, harus hidup, kayak pohon yang terus tumbuh. Kalau rumah sakit buka departemen baru atau pakai teknologi baru, sistemnya juga harus bisa ikut beradaptasi, biar nggak ketinggalan zaman. Oke, jadi kita udah punya tujuannya, efisiensi dan perlindungan. Kita juga udah punya 6 pilar buat ngebangunnya. Sekarang, kita tarik benang merahnya dan lihat kenapa ini semua penting banget di dunia nyata. Intinya cuma satu. Arsip yang dikelola dengan baik itu sama dengan layanan kesehatan yang lebih baik. Titik. Ini adalah fondasi tak terlihat dari pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, selama ini kan kita ngomongin arsip fisik ya. Tapi ke depan semuanya bakal digital. Tantangannya jadi beda. Dari lemari arsip yang berdebu, pindah ke server cloud yang bisa aja diretas. Prinsipnya sih sama, tapi caranya berubah. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana cara kita ngelindungin otak vital ini di era digital? Biar memori ini nggak cuma aman, tapi juga tetap bisa diakses untuk nyelamatin nyawa di masa depan. Ini jadi tantangan kita bersama.